Week, ya gak sih? Buat kalian yang ngikutin perkembangan TikTok tahun kemarin, pasti kalian tahu banget nih tentang acara Citayam Fashion Week. Tapi, sayangnya aku gak akan bahas tentang acara Citayam Fashion Week itu, tapi aku bakalan bahas tentang permasalahan-permasalahan atau isu yang kayaknya nih dari dulu sampai sekarang nih gak ada penyelesaiannya gitu ya. Masih terus menjadi gejolak-gejolak permasalahan. Mau tahu apa permasalahan itu? Yuk, ikutin perjalanan aku ya. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bahas tuntas mengenai isu gender dan juga budaya yang ada di Indonesia, yang kayaknya nih dari dulu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Kesetaraan gender merupakan hak asasi kita sebagai manusia, hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, hak untuk menentukan pilihan, dan juga hak untuk hidup dari rasa ketakutan. Yang tentu saja ini bukan hanya dimiliki oleh seorang laki-laki, tapi perempuan pada hakikatnya juga harus memilikinya. Namun sayangnya di Indonesia, kesetaraan gender masih menjadi hal yang tabu dan hal yang belum terjalin dengan baik. Padahal Indonesia telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pengurus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Tapi perempuan masih dianggap menjadi sosok yang lemah, tak berdaya, dan juga hanya sosok pelengkap saja. Terlebih lagi nih ya, ada pola pikir yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya cocok di dapur, di sumur, ngurus anak, ngurus orang tua, dan hal-hal lainnya. Sehingga sosok perempuan yang berprestasi dan dapat membedakan antara karir, pekerjaan, dan rumah tangganya itu dianggap tidak penting. Masih berkaitan dengan seks dan gender, seringkali masyarakat Indonesia masih salah mendefinisikan antara seks dan gender. Padahal, kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tentunya tidak sama. Gender merupakan suatu istilah yang merujuk pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan seks merupakan sesuatu yang merujuk pada pembagian jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari definisinya aja udah beda ya teman-teman, apalagi dari sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, seks itu tidak bisa diubah. Jadi contohnya kalau misalnya kalian yang udah terlahir menjadi seorang laki-laki, itu nggak bisa nih berubah jadi perempuan gitu. Dan sebaliknya, kalian juga yang udah terlahir jadi perempuan, itu nggak bisa berubah jadi laki-laki. Sedangkan gender itu sesuatu yang bisa berubah. Berubah di sini tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Lalu sifat yang kedua, yaitu tidak bisa dipertukarkan. Ini masih berkaitan dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau seks ini tidak bisa dipertukarkan karena memang kalau misalnya kita udah lahir menjadi laki-laki, nggak bisa nih kita pengen jadi perempuan gitu. Kalau misalnya kita jadi perempuan, nggak bisa juga mau jadi laki-laki. Karena ya kalau laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Karena kita nggak boleh menyalahi kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan gender merupakan sesuatu yang bisa dipertukarkan. Jadi contohnya misalnya ibu kalian yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, bisa banget nih pekerjaan ibu rumah tangga itu dikerjakan oleh seorang laki-laki. Kayak laki-laki kan biasanya kita taunya dia itu menjadi tulang punggung keluarga. Dia bisa banget melakukan pekerjaan ibu rumah tangga kayak mencuci, menjaga anak, ngepel, nyuci baju, dan sebagainya. Dan sebaliknya, ibu-ibu juga nih kita sebagai perempuan bisa menjadi tulang punggung keluarga menggantikan peran seorang laki-laki atau seorang ayah. Lalu sifat yang ketiga ini berlaku di mana saja. Seks itu berlaku di mana saja teman-teman. Jadi mau kalian lagi ada di Jawa, kalian lagi ada di benua lain, di samudra lain, dimanapun, seks itu berlaku di mana aja. Dan kalau yang laki-laki, perempuan, gak bisa nih di tiap daerah itu berubah, gak bisa ya teman-teman. Sedangkan gender merupakan sesuatu yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Karena kan Indonesia banyak banget ya kebudayaannya. Jadi setiap daerah kemungkinan peran-peran yang akan diterima oleh laki-laki dan perempuan itu juga beda-beda. Ini tergantung dengan kebudayaan yang ada. Dan yang terakhir banget nih teman-teman, sifat yang terakhir, kalau seks itu merupakan sesuatu kodrat dari Tuhan. Jadi ya contohnya kayak laki-laki nih, misalnya kan bibit basah. Kalau perempuan itu contohnya menstruasi. Sedangkan gender merupakan sesuatu yang berasal dari tatanan masyarakat atau dibuatan oleh manusia. Contohnya yaitu peran-peran kita sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di kehidupan sehari-hari.
Oke guys, jadi sekarang kalian sudah kegambar sedikit ya bagaimana banyaknya kasus ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia. Tapi kali ini aku mau ajak kalian untuk ngulik-ngulik nih lebih lanjut gimana sih faktor yang melatar belakangi ketidaksetaraan gender ini. Sebenarnya kalau kita mau menarik garis benang merah, ada 4 faktor yang melatar belakangi ketidaksetaraan gender. Yang pertama yaitu faktor budaya, lalu faktor legal, lalu faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor politik. Yang pertama yaitu faktor budaya. Selama berabad-abad tahun, masyarakat di dunia masih banyak yang menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan sosok perempuan menjadi sosok yang lemah karena masalah budaya dan juga agama. Oleh karena itu, banyak orang yang mengasumsikan bahwa perempuan harus tunduk dan patuh kepada seorang laki-laki. Lalu yang kedua yaitu faktor legal. Faktor ini yang memicunya adalah lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagian perempuan enggan untuk melaporkan ketidakadilan yang ia terima karena ia merasa bahwa dirinya tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindunginya. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah, dilihat dari faktor ekonomi sendiri, ruang gerak perempuan itu seringkali dipersempit atau diperkecil, sehingga perempuan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kalau sudah seperti ini, perempuan seringkali dijadikan objek sebagai kekerasan dan juga diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu faktor politik. Nah, faktor politik sendiri berkaitan dengan kekuasaan dan masih berkaitan juga nih sama budaya patriarki tadi. Kalau budaya patriarki tadi kan menyebutkan bahwa perempuan sebagai seseorang yang minoritas. Nah, di sini seseorang perempuan juga dianggap sebagai seseorang yang tidak mumpuni dan banyak ditolak oleh masyarakat dan juga para politikus, sehingga sangat kesulitan untuk menjadi seorang pemimpin. Dari keempat faktor tersebut, pasti teman-teman semua sudah pernah merasakan, bahkan melihat sendiri, bagaimana banyaknya kasus ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa budaya yang seolah-olah mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan ini terus mendarah daging dan bahkan bertahan dari dulu hingga saat ini? Bukankah budaya merupakan sesuatu yang dinamis? Artinya, kita sebagai masyarakat Indonesia dan generasi muda memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan koreksi dan juga konstruksi terhadap sistem budaya ini. Lalu bagaimana caranya? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sifat ataupun jenis kelaminnya, melainkan dilihat dari skill, kompetensi, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Lalu yang kedua, yaitu upaya pencegahan pernikahan usia dini. Dengan upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para perempuan. Lalu yang ketiga, meningkatkan perlindungan pada perempuan. Dengan meningkatnya perlindungan kepada perempuan, diharapkan perempuan memiliki power dan kekuatan untuk menyuarakan apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ketidakadilan. Contohnya seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan juga pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Meningkatkan kualitas hidup perempuan itu salah satunya bisa dilakukan dengan afirmasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada perempuan. Oke guys, jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai isu gender dan juga budaya yang ada di Indonesia. Semoga pembahasan yang aku sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya.